Sebuah kenangan masa lalu memperlihatkan dua anak kecil yang saling berjanji. Ketika mereka berusia 20 tahun, mereka akan menikah. Cerita kemudian beralih ke seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Kusunoki. Ia hidup dalam kondisi serba kekurangan, tidak punya uang, masa depannya terasa suram, dan hari-harinya dipenuhi rasa putus asa. Suatu hari ia memutuskan untuk menjual buku dan CD miliknya demi mendapatkan uang. Ia pun pergi ke sebuah toko buku untuk menjual koleksinya. Namun sebelum transaksi selesai, pemilik toko tampak ingin mengatakan sesuatu. Ia lalu bertanya kepada Kusunoki, apakah ia sedang kekurangan uang. Kusunoki menyangkal, mengatakan bahwa ia hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Mendengar itu, pemilik toko justru mengajukan pertanyaan aneh. Apakah Kusunoki tertarik untuk menjual sebagian dari hidupnya? Kusunoki pun bingung dengan maksud perkataan tersebut. Pemilik toko kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah tempat yang membeli kehidupan seseorang. Nilainya bisa berubah-ubah, tergantung seberapa berharga kehidupan yang dijalani. Bukan hanya usia, tetapi waktu dan kesehatan juga bisa diperjualbelikan. Ia lalu memberikan alamat tempat tersebut kepada Kusunoki. Setelah itu, Kusunoki pergi ke toko CD dan menjual barang-barangnya. Anehnya, pemilik toko CD juga mengatakan hal yang sama tentang adanya tempat yang membeli kehidupan manusia. Rasa penasaran pun mulai muncul. Akhirnya, Kusunoki memutuskan untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Saat tiba di sana, ia masuk ke dalam toko dan disambut oleh seorang perempuan. Perempuan itu kemudian bertanya dengan tenang, apa yang ingin ia jual, waktunya, kesehatannya, atau kehidupannya. Tanpa ragu, Kusunoki menjawab, kehidupannya. Setelah itu, Kusunoki diberitahu bahwa proses pengecekan nilainya akan memakan waktu sekitar 3 jam. Ia pun meninggalkan gedung tersebut. Perutnya lapar, tetapi ia tidak memiliki uang sama sekali. Akhirnya ia hanya duduk di taman sambil menunggu hasilnya keluar. Dalam hati, Kusunoki berharap nilai hidupnya tinggi. Ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan untuk masa depannya. Ia bahkan berharap kehidupannya bisa bernilai hingga 300 juta yen. Waktu pun berlalu dan akhirnya pengecekan selesai. Perempuan tersebut kemudian memberikan selembar kertas berisi perkiraan nilai kehidupan Kusunoki yang tertulis sebesar 300.000 yen. Awalnya Kusunoki mengira itu adalah nilai per tahun. Ia pun sempat berpikir bahwa jika menjual 8 tahun hidupnya, ia bisa langsung mendapatkan 24 juta yen. Namun kenyataannya berbeda. Ia hanya dihargai 10.000 yen per tahun. Karena sisa hidupnya diperkirakan tinggal 30 tahun 3 bulan. Hal itu jauh dari harapannya. Meski begitu, Kusunoki tetap memutuskan untuk menjual hampir seluruh sisa hidupnya selama 30 tahun dan hanya menyisakan 3 bulan untuk dirinya sendiri. Setelah menerima uang tersebut, hal pertama yang ia lakukan adalah membeli minuman. Tak lama kemudian, ia teringat kembali pada masa lalunya. Saat masih kecil, ia pernah yakin bahwa dirinya akan menjadi orang yang terkenal ketika dewasa nanti. Ia bahkan sempat memandang rendah anak-anak lain di sekitarnya. Ia tidak memiliki kemampuan luar biasa. Ia juga tidak cukup rendah hati untuk menyembunyikan sikap itu. Wajar saja tidak ada teman sekelasnya yang benar-benar peduli padanya. Memang Kusunoki selalu mendapatkan nilai sempurna dalam ujian. Namun ia bukan satu-satunya yang mampu melakukannya. Ada seorang anak lain yang juga memiliki kemampuan yang sama. Ia dikenal sebagai anak pintar yang tersembunyi. Karena itulah di antara mereka tidak pernah ada yang benar-benar menjadi nomor 1. Hanya mereka berdua yang bisa saling berbicara di level yang sama. Rumah mereka pun berdekatan, dan orang tua mereka saling mengenal. Sejak kecil mereka selalu bersama. Teman masa kecil yang tak pernah terpisahkan. Kedekatan itulah yang membawa mereka pada sebuah janji bahwa suatu hari nanti mereka akan menikah.
Namun kenangan itu terputus saat suara bel berbunyi. Kusunoki terbangun dengan tubuh lemas akibat terlalu banyak minum. Ia kemudian membuka pintunya. Di sana berdiri seorang gadis yang ternyata adalah pengamat yang ditugaskan untuk mengawasinya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Miyaki. Setelah itu Kusunoki tertidur. Sementara di sampingnya Miyaki duduk diam sambil terus mengawasinya. Keesokan paginya Kusunoki bangun terlambat. Ia berusaha bersikap seolah-olah Miyaki tidak ada di sana. Ia pun mencuci muka, lalu berganti pakaian seperti biasa. Tak lama kemudian Kusunoki pergi keluar, dan Miyaki pun mengikutinya, menjalankan tugasnya sebagai pengamat. Di tengah harinya Kusunoki mulai menuliskan hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum kematiannya. Di antaranya melihat hal-hal yang indah, menulis surat wasiat, bertemu dan berbicara dengan Norose, serta menyampaikan perasaannya kepada Himeno. Namun tiba-tiba Miyaki menyarankan agar Kusunoki segera mengungkapkan perasaannya kepada Himeno. Kusunoki merasa heran dan bertanya, apakah seorang pengamat memang bertugas untuk menyelidiki dan ikut campur dalam kehidupan orang yang diawasi? Ternyata Miyaki mengetahui tentang janji yang dibuat Kusunoki 10 tahun yang lalu bersama Himeno. Hal itu membuat Kusunoki terkejut. Ia pun bertanya, apakah Miyaki mengetahui segalanya tentang dirinya? Miyaki menjelaskan bahwa yang ia ketahui hanyalah kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan Kusunoki di masa depan. Ia juga mengatakan bahwa Himeno adalah sosok yang sangat signifikan dalam hidup Kusunoki. Bahkan sebagian besar isi kehidupannya dipenuhi oleh keberadaan Himeno. Kusunoki kemudian bertanya, apakah itu berarti hal-hal lain dalam hidupnya tidak penting? Miyaki menjawab bahwa menemui Himeno sekarang hanya akan membuang waktu, dan justru beresiko merusak kenangan Kusunoki tentangnya. Mendengar itu Kusunoki menolak. Ia mengatakan bahwa kenangan itu sudah lama rusak. Ia tidak ingin mendengar penilaian dari orang lain. Ia ingin mendengarnya langsung dari Himeno, tanpa campur tangan siapapun. Miyaki pun menerima keputusan tersebut dan meminta maaf. Kusunoki berpikir bahwa ia tidak bermaksud bersikap kasar. Ia hanya ingin memperjelas perasaannya. Setelah itu Kusunoki pergi keluar untuk menelepon seseorang, dan Miyaki tetap mengikutinya. Ia mencoba menghubungi Wakana, seorang gadis yang ia kenal di perpustakaan kampus. Wakana adalah salah satu orang yang cukup dekat dengannya saat masa kuliah. Namun Kusunoki merasa kemungkinan besar teleponnya tidak akan diangkat. Ia pun mencoba mengirim pesan, mengajak Wakana untuk bertemu di suatu tempat. Sayangnya pesan itu tidak terkirim. Setelah itu mereka pergi ke supermarket untuk berbelanja. Meskipun memiliki 300.000 yen, Kusunoki justru tidak tahu harus membeli apa. Dalam hatinya ia membayangkan situasi itu, seperti sepasang suami istri yang sedang berbelanja bersama. Walaupun tujuan Miyaki hanyalah untuk mengawasinya, Kusunoki tetap merasa senang bisa berjalan dan berbelanja bersama seorang gadis. Setelah selesai mereka pun kembali pulang. Suatu hari saat Miyaki sedang menulis sesuatu, Kusunoki mengajaknya untuk minum bersamanya. Namun Miyaki menolak. Kusunoki pun bertanya apa yang sedang ia tulis. Miyaki menjawab bahwa ia sedang mencatat aktivitas Kusunoki sebagai bagian dari tugasnya. Dalam keadaan sedikit mabuk, Kusunoki mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa selama 3 bulan terakhir hidupnya, ia akan menggunakan 300.000 yen itu untuk mengubah sesuatu sebelum kematian datang menjemputnya. Ia bahkan ingin melakukan sesuatu yang bisa mengubah dunia. Namun Miyaki langsung menyangkal perkataan tersebut. Menurutnya banyak orang yang pernah mengatakan hal yang sama. Meskipun dulu Kusunoki hidup tanpa harapan dan sekarang mulai menyadari kesalahannya, bukan berarti ia tiba-tiba bisa melakukan segalanya.
Pemikiran itu menurut Miyagi hanyalah ilusi. Ia kemudian meminta Kusunoki untuk memikirkan kembali alasan mengapa ia menjual hidupnya hanya seharga 300.000 yen. Dalam 30 tahun yang seharusnya ia miliki, ia bahkan tidak mampu menyelesaikan satu hal pun. Jadi apa yang bisa ia lakukan hanya dalam waktu 3 bulan? Kusunoki terdiam, lalu menjawab bahwa ia tidak tahu, namun ia tetap ingin mencobanya. Miyagi lalu berkata bahwa 3 bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk mengubah segalanya, tetapi juga terlalu lama jika dihabiskan tanpa melakukan apa-apa. Ia menyarankan agar Kusunoki berpikir lebih cerdas untuk melakukan hal-hal kecil sekalipun, karena itu tetap lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Ia juga menambahkan bahwa Kusunoki selalu kalah karena hanya memikirkan kemenangan besar tanpa melihat langkah kecil yang bisa ditempuh. Akhirnya Kusunoki mulai mengerti. Ia menyadari bahwa dirinya masih belum sepenuhnya memahami betapa bodohnya ia selama ini. Kemudian Kusunoki meminta Miyagi untuk memberitahu semua hal yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Ia ingin tahu bagaimana seharusnya ia menghabiskan waktu yang telah ia jual 30 tahun yang hilang itu. Ia berpikir mungkin jika ia mengetahui semuanya, ia bisa berhenti berharap terlalu tinggi. Miyagi pun setuju, namun ia mengingatkan bahwa Kusunoki tidak perlu langsung berputus asa. Apa yang akan ia ceritakan hanyalah kemungkinan masa depan, sesuatu yang belum tentu benar-benar terjadi. Kusunoki mengangguk mengerti. Lalu Miyagi pun mulai menceritakan masa depan yang seharusnya dialami Kusunoki. Pertama, masa kuliahnya berlalu begitu cepat. Hari-harinya hanya diisi dengan membaca buku, mendengarkan musik, dan tidur. Setelah lulus, ia tidak benar-benar belajar apapun. Ia bahkan kehilangan pekerjaannya karena sikapnya yang meremehkan orang lain. Hidupnya kemudian berjalan tanpa arah. Tatapannya kosong, tubuhnya perlahan melemah, dan satu-satunya hal yang ia nantikan hanyalah minum. Tanpa ia sadari, waktu berjalan hingga mendekati akhir hidupnya yang panjang dalam kesendirian. Dan satu-satunya hobi yang ia miliki hanyalah mengendarai sepeda motor tanpa tujuan. Namun hobi itu berujung pada kecelakaan. Akibatnya ia kehilangan sebagian wajahnya, kemampuan untuk berjalan, dan sebagian besar jari-jarinya. Dalam kondisi itu ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia masih menyimpan harapan kecil bahwa mungkin sesuatu yang baik akan terjadi. Harapan palsu itu mulai menahannya hingga usia 50 tahun, sampai akhirnya ia meninggal sendirian. Tidak ada yang mencintainya, tidak ada yang mengingatnya, dan di saat terakhir yang tersisa hanyalah penyesalan karena hidupnya berjalan seperti itu. Setelah selesai bercerita, Miyagi bertanya, apa yang dipikirkan Kusunoki setelah mendengar cerita tersebut? Kusunoki justru merasa bersyukur karena ia telah menjual 30 tahun hidupnya. Tiba-tiba suara kembang api terdengar di luar. Miyagi segera berdiri dan pergi melihatnya. Ternyata kembang api itu menarik perhatiannya. Keesokan harinya Kusunoki merenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah daftar yang ia buat benar-benar ingin ia lakukan sebelum mati. Namun pada akhirnya ia tetap memutuskan untuk melanjutkan rencananya, menghadiri reuni dan bertemu kembali dengan Naruse, sahabat semasa SMA. Awalnya Kusunoki memiliki niat tersembunyi. Ia berharap Naruse akan salah paham saat melihatnya bersama Miyagi dan mengira bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Namun harapan itu ternyata konyol. Miyagi tidak bisa dilihat siapapun selain Kusunoki. Pada akhirnya ketika ia benar-benar bertemu dengan Naruse, ia justru mengetahui kenyataan yang menyakitkan. Ternyata Naruse tidak pernah benar-benar menyukainya seperti yang selama ini ia bayangkan. Pertemuan mereka pun berakhir dengan pertengkaran. Setelah kejadian itu, Kusunoki langsung diliputi rasa kesepian. Ia mencoba mengajak Miyagi untuk minum sake bersama.
Tetapi seperti sebelumnya, Miyaki tetap menolak. Daripada terus tenggelam dalam kesedihan, Kusunoki memutuskan untuk menulis surat wasiat. Namun saat ia memejamkan mata, tiba-tiba ia teringat sesuatu dari masa lalu. Dulu saat masih di sekolah dasar, gurunya pernah meminta seluruh murid untuk menulis surat kepada diri mereka sendiri di masa depan. Tepatnya 10 tahun kemudian. Di akhir surat tersebut, setiap murid juga diminta menuliskan nama sahabat mereka. Kenangan itu membuat Kusunoki memiliki sebuah rencana. Ia berniat untuk diam-diam kembali ke sekolah lamanya dan menggali kapsul waktu yang berisi surat dari 10 tahun yang lalu. Setelah itu, Kusunoki membaca surat-suratnya satu persatu. Namun semua itu berakhir pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah sahabat bagi siapapun. Saat hendak pulang, ia mendapati bahwa kereta terakhir sudah berangkat. Mau tidak mau, ia dan Miyaki harus menunggu kereta berikutnya di stasiun. Di tengah keheningan malam, Kusunoki menatap Miyaki. Entah kenapa momen itu terasa begitu asing baginya. Dalam benaknya sempat terlintas pikiran buruk. Namun ia segera tersadar. Ia berpikir bahwa jika terus seperti ini, hidupnya tidak akan pernah berubah. Kusunoki pun mulai bertanya kepada Miyaki, mengapa ia mau menjalankan pekerjaan seberat itu. Akhirnya Miyaki mulai berterus terang. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga telah menjual waktunya. Dulu saat waktu masih kecil, ibunya sering mengatakan bahwa ia membenci Miyaki. Hingga suatu hari ibunya tiba-tiba menghilang. Miyaki mengetahui bahwa ibunya telah menjual waktunya dan bekerja sebagai pengawas seperti dirinya sekarang. Namun saat menjalankan tugas, ibunya meninggal di tangan orang yang diawasi. Akibat kejadian itu, Miyaki terus menanggung utang yang ditinggalkan ibunya. Karena itulah ia memilih untuk menjual 30 tahun hidupnya. Kusunoki lalu bertanya, mengapa Miyaki tidak sekalian menjual seluruh hidupnya saja daripada harus menghabiskan waktu selama itu. Miyaki pun menjawab dengan tenang, seandainya hidupnya memiliki nilai, ia pasti akan menjualnya. Namun kenyataannya nilai hidupnya sama seperti Kusunoki, hanya 10.000 yen per tahun. Ia juga mengaku bahwa alasan ia selama ini bersikap dingin kepada Kusunoki adalah karena Kusunoki mengingatkannya pada dirinya sendiri. Setelah percakapan itu, hubungan mereka perlahan mulai berubah. Mereka mulai saling memahami, dan jarak di antara mereka pun semakin dekat. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Kusunoki merasa penasaran bagaimana nasib Himeno setelah berpisah dengannya. Miyaki pun mulai menceritakan nasib Himeno. Ia mengatakan bahwa Himeno telah melalui banyak hal yang berat dalam hidupnya. Saat berusia 17 tahun, ia pernah melakukan aborsi. Setahun kemudian di usia 18 tahun ia menikah. Namun pernikahan itu tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Kabar itu membuat suasana menjadi hening. Keesokan harinya, karena tidak ada yang bisa dilakukan, Kusunoki menghabiskan waktunya dengan membuat bangau kertas berwarna-warni. Tanpa ia sadari, Miyaki diam-diam ikut membantunya. Setelah melakukan kegiatan sederhana itu, malam harinya Kusunoki menemukan sesuatu di saku celananya. Sebuah surat yang belum sempat ia baca dari kapsul waktu. Surat itu berisi pesan untuk dirinya di masa depan. Jika hidupnya masih tidak berubah, ia ingin dirinya kembali bertemu dengan Himeno. Karena menurut dirinya yang dulu, Himeno tidak bisa hidup tanpanya. Dan ia juga tidak bisa hidup tanpa Himeno. Membaca itu, Kusunoki langsung mengambil keputusan. Ia bertekad untuk menemui Himeno keesokan harinya demi menghormati permintaan dirinya di masa lalu. Ia juga berniat memberikan sebagian uang hasil penjualan hidupnya sebagai bentuk terima kasih. Keesokan paginya, Miyaki mengatakan bahwa ia harus ikut. Alasan sederhananya, seorang pengamat tidak boleh terlalu jauh dari orang yang diawasi. Tanpa banyak bicara, mereka pun berangkat menuju rumah Himeno. Di tengah perjalanan, Kusunoki bercerita bahwa dulu ia pernah menerima surat dari Himeno.
dan di dalamnya terdapat alamat rumahnya. Namun saat ia membalas surat itu, ia tidak pernah mendapatkan jawaban lagi. Saat mereka beristirahat, Kusunoki bertanya pada Miyaki apa yang akan ia lakukan jika berada di posisinya. Miyaki pun menjawab dengan tenang. Pertama, ia ingin melihat pemandangan indah, seperti danau yang dipenuhi cahaya bintang. Kedua, ia ingin menyiapkan penanda kuburnya sendiri. Dan yang ketiga, meskipun itu akan menyakitkan, ia tetap ingin menemui orang yang paling berharga baginya. Karena itulah Miyaki tidak pernah menghentikan rencana Kusunoki untuk menemui Himeno. Setelah sampai di rumah Himeno, mereka mendapati bahwa rumah itu kosong. Sambil menunggu, mereka memutuskan untuk pergi sementara. Kebetulan saat itu sedang ada festival kembang api. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi festival tersebut. Di tengah keramaian saat Kusunoki hendak membuang sampah makanannya, tanpa diduga takdir mempertemukan mereka kembali. Kusunoki akhirnya bertemu dengan Himeno. Saking bahagianya Kusunoki sampai berbicara tanpa arah. Kata-katanya berantakan, seolah tak mampu menahan perasaan yang selama ini terpendam. Namun Himeno mengatakan bahwa ia tidak bisa berlama-lama karena harus bekerja keesokan paginya. Kusunoki pun berinisiatif mengajaknya untuk minum bersama. Namun Himeno menolak dengan halus dan mengusulkan untuk makan bersama saja, karena ia tidak bisa minum alkohol. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu lagi 2 hari kemudian. Karena tidak memiliki pengalaman dengan wanita, Kusunoki memutuskan untuk memanfaatkan 2 hari itu sebagai latihan berkencan. Ia meminta Miyaki untuk berperan sebagai Himeno. Awalnya Miyaki ragu. Ia merasa tidak memahami cara berpikir wanita seusianya. Namun Kusunoki tetap bersikeras. Ia menganggap Miyaki tidak berbeda dengan wanita pada umumnya. Bahkan menurutnya Miyaki justru lebih manis dari kebanyakan orang. Kusunoki kemudian mulai mengubah penampilannya. Ia membeli pakaian baru dan merapikan gaya rambutnya, berusaha terlihat seperti seseorang yang memiliki masa depan yang cerah. Selama 2 hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, layaknya sepasang kekasih. Makan bersama, berjalan berdampingan, bahkan berlatih bagaimana cara mengungkapkan perasaan. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Rintik hujan membasahi kota sejak pagi. Meski begitu, Himeno tetap datang menemui Kusunoki. Dengan payung yang telah ia siapkan, mereka berjalan bersama menuju restoran. Di dalam hatinya, Kusunoki berharap semuanya akan berjalan lancar dan perasaannya akhirnya bisa diterima. Saat memesan makanan, Kusunoki meminta Himeno untuk menceritakan apa saja yang telah ia lalui selama 10 tahun terakhir. Namun Himeno justru meminta Kusunoki untuk bercerita lebih dahulu. Kusunoki pun mulai menceritakan hidupnya, bagaimana nilainya mulai menurun di akhir sekolah, bagaimana ia mengikuti bimbingan belajar terbaik, namun hanya berhasil masuk universitas biasa, dan bagaimana ia berhenti melukis sejak musim dingin di usia 17 tahun. Mendengar itu, Himeno terlihat kecewa. Ia mengaku bahwa ia sangat menyukai lukisan Kusunoki. Kusunoki pun terkejut dan bertanya mengapa ia tidak pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Himeno menjawab bahwa dulu ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Tak lama kemudian Himeno juga mulai membuka dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya putus sekolah dan tidak lulus SMA. Alasannya pun bukan seperti yang diceritakan Miyaki sebelumnya. Ia mengakui bahwa dirinya tidak banyak berubah, masih seperti anak kecil 10 tahun yang lalu yang dipenuhi mimpi. Lalu Himeno balik bertanya, apakah Kusunoki sudah berubah? Pertanyaan itu membuat Kusunoki kehilangan ketenangannya. Ia akhirnya mengungkapkan segalanya tentang hidupnya yang penuh penyesalan, hingga keputusan untuk menjual 30 tahun hidupnya. Himeno merespon dengan ragu. Cerita itu terdengar tidak masuk akal.
Namun ia tetap memilih untuk mempercayai Kusunoki karena ia merasa sangat mengenalnya. Himeno kemudian mengatakan bahwa ia juga memiliki sebuah rahasia. Namun sebelum mengungkapkannya, ia izin pergi ke toilet. Waktu terus berlalu, tetapi Himeno tidak kunjung kembali. Kusunoki mulai mencarinya ke berbagai sudut restoran ditemani Miyaki. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Dengan perasaan gelisah, Kusunoki bertanya pada Miyaki, mengapa Himeno meninggalkannya? Miyaki menjawab dengan tenang, mungkin saja Himeno menganggapnya gila. Tak lama kemudian seorang pelayan datang dan memberikan selembar kertas. Disitulah alasan sebenarnya terungkap. Awalnya Himeno berniat bunuh diri di depan Kusunoki dengan harapan agar Kusunoki tidak bisa hidup tanpa dirinya. Semua itu berangkat dari kebencian, karena Kusunoki yang dulu dianggap tidak pernah peduli pada penderitaannya. Namun tiba-tiba muncul kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun setelah mendengar cerita Kusunoki dan mengetahui bahwa hidupnya juga dipenuhi penderitaan, Himeno mengurungkan niatnya. Ia memilih untuk pergi, menghilang dari hadapan Kusunoki. Di akhir pesannya, Himeno bahkan berharap agar sisa hidup Kusunoki benar-benar tidak lama lagi. Membaca itu, Kusunoki akhirnya menyadari satu hal, betapa bodohnya dirinya yang masih terus berharap pada masa lalu. Padahal selama ini ia selalu sendirian. Dengan perasaan hampa, Kusunoki pun mulai menghamburkan seluruh uangnya ke sungai. Miyaki yang basah kuyup tertidur lelap saat sedang berteduh. Melihat itu, Kusunoki merasa bersalah. Ia pun mencari tempat yang lebih layak agar Miyaki bisa beristirahat dengan nyaman. Dengan hati-hati ia menggendong Miyaki menuju sebuah gedung balai rakyat. Di sana mereka beristirahat sejenak sambil menunggu hujan reda. Dalam keheningan itu, Kusunoki sempat merasakan kehangatan, seolah Miyaki mendekat, mengelus kepalanya dan membisikkan sesuatu. Namun suaranya tertelan oleh derasnya hujan. Perasaan itu perlahan menenangkan hatinya, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah itu nyata atau hanya mimpi. Singkatnya, mereka pun kembali ke apartemen. Kusunoki segera mandi, lalu berpura-pura tidur. Ia tahu bahwa Miyaki hanya bisa makan dan minum saat dirinya tertidur. Namun Miyaki menyadari hal itu. Ia mengatakan bahwa Kusunoki tidak perlu berpura-pura seperti itu. Saat Miyaki sedang berada di kamar mandi, Kusunoki mencoba benar-benar tertidur, tetapi ia tidak bisa. Tak lama kemudian Miyaki terkejut melihat Kusunoki yang justru duduk di dekat jendela. Kusunoki lalu menawarkan agar Miyaki tidur di sampingnya daripada di dekat jendela. Ia berjanji tidak akan menoleh ataupun mendekat. Dengan ragu, akhirnya Miyaki menerima dan diam-diam berbaring di sampingnya. Pagi pun tiba. Kusunoki menarik sisa uang terakhirnya di rekening. Ia mulai bingung apa yang harus ia lakukan dengan sisa hidupnya, karena hampir semua daftar keinginannya sudah terpenuhi. Miyaki kemudian menyarankan agar ia melakukan hal-hal yang ia sukai. Ia bercerita bahwa dulu ada orang yang diawasi olehnya menghabiskan waktu dengan menghitung daratan pohon di pinggir jalan. Ada juga yang hanya berbaring di atas truk sambil menatap langit. Anehnya, hal-hal sederhana seperti itu justru menyenangkan bagi mereka. Sesampainya di rumah, Kusunoki meminta Miyaki untuk menceritakan lebih banyak lagi, seolah ia sedang mendengarkan dongeng seperti anak kecil. Keesokan harinya mereka tidak memiliki kegiatan. Mereka kembali membuat bangku kertas bersama. Namun tiba-tiba Kusunoki teringat bahwa sejak kecil ia sangat menyukai mesin minuman otomatis. Saat Miyaki bertanya alasannya, Kusunoki hanya menjawab bahwa ia menyukainya hanya dengan melihatnya saja. Bahkan saat kecil ia pernah ingin menjadi mesin minuman otomatis. Miyaki hanya membalas dengan senyum tipis. Meskipun dalam hatinya ia menganggap hal itu agak aneh, dari situ Kusunoki mendapatkan sebuah ide. Ia memulai memotret berbagai hal tanpa tujuan yang jelas.
Sejak saat itu, hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan memotret. Setiap selesai mengambil gambar, ia pergi ke studio foto untuk mencetaknya, lalu menyusunnya dalam sebuah album. Suatu hari, penjaga studio foto tampak tersenyum ke arah Miyaki, seolah ia menyadari keberadaannya, meskipun tidak terlihat. Kusunoki pun memperkenalkan Miyaki sebagai pengawasnya. Penjaga itu kemudian bertanya, apakah Miyaki muncul di dalam foto-fotonya? Kusunoki menjawab bahwa foto-fotonya hanya berisi mesin minuman otomatis. Penjaga studio itu hanya tersenyum datar, lalu memberi semangat pada Kusunoki. Terinspirasi dari perkataan itu, Kusunoki diam-diam mulai memotret Miyaki. Keesokan harinya, Kusunoki kembali melanjutkan perjalanannya, mencari mesin minuman otomatis bersama Miyaki. Perjalanan itu membawanya hingga ke desa asalnya. Di sana, Kusunoki menyempatkan diri mampir ke toko permen yang dulu sering ia kunjungi bersama Himeno. Menyadari bahwa penjaga toko mungkin sudah melupakannya, Kusunoki mulai bercerita. Ia mengenang saat masih berusia 8 atau 9 tahun, ketika ia pernah bertengkar dengan ibunya dan kabur tanpa tujuan. Saat itu ia menghabiskan waktu di toko permen tersebut, dan sang paman menyambutnya dengan hangat, memberinya minuman dan camilan. Namun semuanya berubah saat musim panas kelas 4 SD ketika Himeno pindah sekolah. Sejak saat itu, Kusunoki hidup dengan berpegang pada janji 10 tahun yang mereka buat. Kini setelah mengetahui bahwa Himeno ternyata membencinya, Kusunoki akhirnya menyadari kesalahannya. Ia tidak peka terhadap tanda-tanda bahwa Himeno membutuhkan pertolongan, dan justru terus mengabaikannya. Ia juga mulai menyadari sesuatu. Kemungkinan besar surat Himeno tidak ada di kapsul waktu, karena Himeno sendiri yang telah mengambilnya lebih dulu, lalu mengirimkannya langsung kepada Kusunoki. Namun saat itu Kusunoki tidak pernah menyadari makna di balik surat tersebut. Hingga akhirnya ia benar-benar kehilangan Himeno untuk selamanya. Sebelum pergi, Kusunoki mengucapkan selamat tinggal kepada sang paman. Untuk terakhir kalinya ia berterima kasih atas semua kebaikannya yang pernah ia terima. Karena mungkin saja mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Miyaki berkata bahwa ia mengenali jalan tersebut. Ia kemudian mengajak Kusunoki ke sebuah tempat yang ingin ia kunjungi. Miyaki meminta Kusunoki untuk memejamkan mata dan membiarkan dirinya menonton jalan. Dengan mata tertutup, Kusunoki sempat ditanya bagaimana jika ia dibawa ke tempat yang berbahaya. Kusunoki menjawab dengan tenang bahwa itu tidak mungkin, karena Miyaki tidak memiliki alasan untuk melakukan hal seperti itu. Kusunoki perlahan membuka matanya. Di hadapannya terbentang pemandangan danau yang indah, dihiasi cahaya bintang di langit malam. Di tempat itu Miyaki mulai bercerita tentang masa lalunya. Dulu ia dan teman masa kecilnya sama-sama tidak bisa berbaur dengan dunia. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Namun ketika Miyaki mulai bekerja sebagai pengamat, ia melihat temannya itu mampu beradaptasi dengan dunia tanpa dirinya. Saat itu Miyaki menyadari bahwa selama ini justru ia yang menjadi beban bagi temannya. Padahal ia sempat berharap bahwa temannya tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Namun kenyataannya ia bisa. Karena itulah Miyaki sangat memahami perasaan Kusunoki. Setelah kembali ke rumah saat hendak tidur, dalam lubuk hatinya Kusunoki berharap agar hari-hari seperti ini bisa terus berlanjut. Namun ketika ia membuka mata, Miyaki sudah tidak ada di sisinya. Yang tersisa hanyalah sebuah catatan di tempat ia biasa tidur. Saat Kusunoki terbangun, Miyaki sudah tidak ada di ruangan. Sebagai gantinya, di sudut ruangan berdiri seorang pria bertubuh besar. Ia mengatakan bahwa Miyaki sedang libur selama 2 hari, dan untuk sementara ia akan menggantikannya sebagai pengawas. Pria itu juga memperingatkan Kusunoki agar tidak menyusahkan Miyaki. Mendengar itu, Kusunoki justru berterus terang. Ia mengakui bahwa selama ini ia memang sering menyusahkan Miyaki, bahkan pernah hampir membuatnya menuruti dorongan nafsunya. Ucapan itu membuat pria tersebut marah.
Namun ketika Kusunoki menyerahkan catatan dari Miyaki untuk dibaca, setiap pria itu langsung berubah menjadi tenang. Percakapan mereka berlanjut, hingga akhirnya pria itu tertawa berterbahak-bahak saat mendengar bahwa Kusunoki telah membuang seluruh uangnya ke sungai. Di tengah tawa itu, pria tersebut tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Apakah Kusunoki benar-benar percaya bahwa nilai hidupnya adalah 300.000 yen? Pertanyaan itu membuat Kusunoki terdiam, dipenuhi kebingungan. Namun, pria itu hanya tertawa tanpa memberikan jawaban. 2 hari pun berlalu, dan Miyaki kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Kali ini Kusunoki yang mengajak Miyaki pergi. Ia ingin menunjukkan sebuah danau indah yang dipenuhi cahaya kunang-kunang. Di sana dengan ragu Kusunoki kembali menanyakan hal yang mengganjal di hatinya. Apakah benar hidupnya bernilai 300.000 yen? Awalnya Miyaki tetap mencoba menghindari kebenaran. Namun akhirnya ia mengaku nilai hidup Kusunoki sebenarnya hanya 30 yen. Kusunoki pun terdiam, merasa konyol karena telah membuang uang sebanyak itu. Namun Miyaki tidak mempermasalahkannya. Ia justru memahami tindakan Kusunoki. Mungkin karena alasan yang sama seperti dirinya yang memberikan uang itu sejak awal. Miyaki kemudian mengungkapkan penyesalannya. Andai saja ia mengatakan kebenarannya sejak awal, mungkin Kusunoki tidak akan menjual hidupnya. Namun Kusunoki menolak penyesalan itu. Baginya semua akan tetap berjalan sama, tidak ada yang perlu disesali. Miyaki lalu menjelaskan bahwa penilaian nilai hidup di perusahaan seringkali tidak adil. Memang di awal Kusunoki hanya dinilai 30 yen, dan ia sendiri tidak terlalu memikirkan 300.000 yen yang telah ia berikan. Namun semua berubah. Kusunoki mau mendengarkan keluh kesahnya, mengajaknya berbicara di tempat umum, meskipun ia tak terlihat oleh orang lain, bahkan menggandeng tangannya, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan dalam mimpi. Bagi Miyaki, Kusunoki jauh lebih berharga daripada uang sebanyak itu. Dan untuk pertama kalinya Miyaki mengakui perasaannya. Ia mencintai Kusunoki. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak aturan pengawasan yang selama ini ia katakan hanyalah alasan. Kenyataannya Kusunoki bebas melakukan apa saja. Mendengar itu Kusunoki langsung memeluk Miyaki dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa hidupnya yang singkat dan terasa tak berarti akhirnya memiliki tujuan, yaitu membuat Miyaki bahagia. Keesokan harinya Kusunoki bertanya, berapa nilai sisa hidupnya jika dijual? Miyaki langsung memahami niatnya. Ia ingin membantu melunasi beban Miyaki. Namun Miyaki menolak. Jika Kusunoki ingin membuatnya bahagia, caranya sederhana. Cukup dengan terus berada di sisinya. Akhirnya Kusunoki memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya bersama Miyaki. Ia tidak lagi peduli dengan penilaian orang lain. Yang terpenting baginya hanyalah kebahagiaan Miyaki. Seiring waktu Kusunoki mulai dikenal di kota kecilnya. Ada yang menganggapnya aneh, namun ada juga yang merasa terhibur dengan tingkah lakunya. Perlahan, orang-orang di sekitarnya seolah mulai menerima keberadaan Miyaki di sisinya. Kusunoki pun mulai bersyukur karena Miyaki telah mengubah hidupnya yang dulu terasa tidak berharga menjadi penuh makna. Namun pada suatu hari Miyaki sedang tidak bertugas. Kusunoki diam-diam mengambil keputusan. Ia menjual sisa 30 hari hidupnya. Meskipun tidak bisa sepenuhnya melunasi beban Miyaki, setidaknya ia bisa meringankannya. Dengan begitu, Miyaki hanya perlu bekerja beberapa tahun lagi. Kini Kusunoki hanya memiliki 3 hari tersisa. Hari-hari yang ia harus jalani tanpa Miyaki. Saat berjalan sendirian di kota, tiba-tiba ia diliputi pikiran. Bagaimana jika sejak awal Miyaki hanyalah hayalan? Tanpa sadar, air mata pun jatuh. Orang-orang di sekitarnya menghampiri dan bertanya, apa yang terjadi? Dengan bingung Kusunoki menjawab bahwa ia baru saja bertengkar dengan Miyaki. Tak disangka orang-orang justru membelanya. Mereka tidak percaya ada seseorang yang tega meninggalkan Kusunoki. Di tengah suasana itu Miyaki tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun kali ini bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai manusia biasa.
Setelah situasi mereda dan orang-orang pergi, Miyaki mengungkapkan satu hal. Ia juga telah menjual hidupnya, dan kini hanya memiliki 3 hari tersisa. Bukan lagi 30 tahun yang suram, atau 3 bulan yang hampa, melainkan 3 hari yang akan ia jalani bersama Kusunoki. 3 hari yang menjadi waktu paling berharga dalam hidup mereka.